Salam sehat. Berjumpa kembali dengan saya. Nah, hari ini kita akan belajar kembali tentang matematika. Nah, kita belajar apa? Hari ini kita akan belajar tentang garis singgung lingkaran. Kompetensi dasarnya yang pertama, menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran dan cara melukisnya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran. Untuk ilustrasinya nanti kalian bisa baca sendiri atau kalian bisa mencari info dari sumber yang lainnya. Kita masuk ke panjang garis singgung yang ditarik dari titik di luar lingkaran. Nah, di sini lingkarannya ada satu, lalu ada titik. Nah, dari titik itu kita tarik garis. Nah, itu yang dinamakan di sini garis yang di sini yang berwarna biru itu disebut sebagai garis singgung lingkaran. Nah, garis singgung di sini menyinggung titik apa? Menyinggung titik B. Nah, di titik singgungnya ini itu selalu siku-siku, ya. Lalu karena segitiga OAB siku-siku di B, maka panjang garis singgung AB dapat ditentukan dengan teorema Pythagoras. Kita ingat-ingat bahwa kalau dalam teorema Pythagoras ketika ditanyakan sisi miringnya atau sisi miring itu letaknya di mana dulu? Sisi miring kita ingat-ingat letaknya adalah di depan siku-siku. Berarti sisi miringnya adalah OA. Lalu kalau ditanyakan sisi miring, karena sisi miring itu adalah sisi terpanjang, berarti sisi lain ditambah. Kalau ditanyakan bukan sisi miring, berarti sisi miring dikurangi sisi yang lain. Nah, sekarang karena ini ditanyakan garis singgungnya. Garis singgungnya tadi apa? Garis singgungnya adalah AB. Nah, berarti apakah AB itu merupakan sisi miring? Bukan, karena bukan sisi miring, berarti sisi miring dikurangi sisi yang lain. Nah, sisi miringnya apa? OA, berarti AB kuadrat sama dengan OA kuadrat dikurangi sisi yang lain apa? OB, berarti OB kuadrat. Begitu, kita ingat-ingat ya. Selanjutnya, kita langsung ke contoh. Pada gambar berikut, AB merupakan garis singgung, ya kan? Berarti titik singgungnya di B. Lalu letak siku-sikunya di mana? Di titik singgungnya. Berarti siku-sikunya di B. Panjang jari-jari OB itu adalah 8 cm. Lalu panjang OA itu adalah 17 cm. Hitunglah panjang garis singgung AB. Berarti yang di sini, apakah AB merupakan sisi miring? Bukan, karena sisi miring letaknya di depan siku-siku. Berarti harusnya sisi miringnya adalah OA. Nah, karena AB bukan sisi miring, berarti sisi miring dikurangi sisi yang lain. Berarti AB kuadrat sama dengan sisi miringnya OA, berarti OA kuadrat dikurangi OB kuadrat sama dengan OA-nya itu adalah 17, berarti 17 kuadrat dikurangi OB. OB-nya adalah 8, berarti 8 kuadrat. 17 kuadrat adalah 289 dikurangi 8 kuadrat 64. Hasilnya adalah 225. Itu AB kuadrat. Nah, biar jadi AB karena di sini ditanyakan adalah panjang garis singgung AB, berarti AB sama dengan akar 225 sama dengan 15. Jadi, panjang garis singgung AB adalah 15 cm. Selanjutnya, garis singgung persekutuan dua lingkaran. Kalau yang tadi materi yang pertama itu adalah lingkarannya ada satu. Nah, kalau yang materi kedua lingkarannya ada dua. Nah, garis singgung persekutuan itu adalah garis yang menyinggung dua buah lingkaran sekaligus. Nah, di sini ada garis AB sama PQ. Nah, apa bedanya? Bedanya kalau AB itu adalah garis singgung persekutuan luar karena tidak melewati dalam atau tengah-tengahnya lingkaran sini. Nah, kalau yang melewati tengah-tengah lingkaran itu adalah garis singgung persekutuan dalam. Bisa membedakan? Langsung saja ke garis singgung persekutuan dalam. Rumusnya adalah D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R1 ditambah R2 dikuadratkan. Nah, D itu apa sih? D itu adalah garis singgung persekutuan dalam. Jadi biar mengingat-ingatnya mudah, dalam berarti D kuadrat. Lalu P itu adalah jarak dua pusat lingkaran.
R1 itu adalah jari-jari lingkaran pertama, R2 itu adalah jari-jari lingkaran kedua. Nah, untuk membedakan R1, R2 itu gimana sih? Nah, untuk membedakannya, untuk R1 itu adalah jari-jari yang angkanya paling besar. Begitu ya. Jadi kalau angkanya lebih kecil berarti itu adalah R2. Kita perhatikan contohnya. Dua buah lingkaran berpusat di P dan Q. P dan Q. Masing-masing jari-jarinya adalah 7 cm dan 3 cm. Jarak dua pusat lingkaran itu, jarak P ke Q itu adalah 14 cm. Saya tuliskan di sini. Tentukan panjang garis singgung persekutuan dalam. Jadi kalau nggak ada gambarnya, itu langsung dikuadrat. Kalau ada gambarnya, ini dalam atau luar? Oh, melewati tengah-tengah. Berarti dia adalah garis singgung persekutuan dalam. Nah, kita lihat diketahuinya. Panjang jari-jari PR itu adalah 7 cm. Panjang jari-jari SQ itu adalah 3 cm. Tadi saya sudah mengatakan, jari-jari yang paling besar itu adalah R1. Berarti R1-nya yang 7 cm, R2-nya 3. Lalu jarak kedua pusat lingkaran, tadi dilambangkan dengan apa? P, berarti P-nya adalah 14. Yang ditanyakan, garis singgung persekutuan dalam, berarti lambangnya adalah D. Rumusnya, D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R1 ditambah R2 dikuadratkan. Tinggal kita masukkan angkanya. P-nya adalah 14, R1-nya 7, R2-nya adalah 3. Nah, di sini wajib dikurung. Ya, kalau tidak dikurung, salah. Lalu 14 kuadrat adalah 196, 7 ditambah 3 ditambahkan dulu karena dikurung kan, 10 dikuadratkan 100. Nah, ketika dikurangi hasilnya 96. Di sini D kuadrat, padahal kita mencari D-nya aja. Berarti biar jadi D aja, berarti di akar 96. Masih ingat cara mencarinya? Masih ingat? Pasti masih ingat. Nah, cari bilangan yang bisa diakar itu berapa? Lalu ketika dikalikan dengan suatu bilangan hasilnya 96. Oh, ternyata bilangannya 16 kali 6. Yang bisa diakar adalah 16. Akar 16 adalah 4. Berarti 4 akar 6. Jadi garis singgung persekutuan dalamnya adalah 4 akar 6 cm. Selanjutnya ada garis singgung persekutuan luar. Luar berarti L, lambangnya L kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R1 dikurangi R2 dikuadratkan. Kalau dalam tadi ditambah, nah kalau luar dikurangi. Berarti L merupakan garis singgung persekutuan luar, P masih sama, jarak dua pusat lingkaran, R1 itu ada jari-jari lingkaran pertama atau jari-jari yang angkanya besar, itu adalah R1, R2 berarti jari-jari yang angkanya kecil. Kita langsung contohnya saja. Pada gambar di samping, AB merupakan garis singgung persekutuan luar, jelas ya dari gambarnya, yang berpusat di P dan Q. Hitunglah panjang garis pusat PQ. Atau mencari jarak dua pusat lingkaran. Nah, kita tuliskan diketahuinya dulu. Panjang jari-jari PA 7 cm, berarti angka yang lebih besar yang mana? 7 atau 2? 7, berarti R1-nya adalah 7, R2-nya adalah 2. Lalu panjang garis singgung persekutuan luar, itu lambangnya tadi apa? L, berarti L sama dengan 12. Lalu kita masukkan ke rumusnya. Rumus garis singgung persekutuan luar itu adalah L kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R1 dikurangi R2 dikuadratkan. Nah, yang udah diketahui tadi apa? L-nya udah diketahui belum? Oh, sudah. L-nya adalah 12, berarti 12 dikuadratkan dikurangi P kuadrat, karena yang ditanyakan adalah panjang garis pusat PQ atau jarak dua pusat lingkaran. Lalu di sini berarti tetap P kuadrat dikurangi R1. R1 itu yang besar tadi berapa? 7. Berarti 7 dikurangi 2 dikuadratkan. Selanjutnya, 12 kuadrat adalah 144 sama dengan P kuadrat dikurangi 7 dikurangi 2, 5. Berarti 5 kuadrat. Jangan lupa di sini dikurung. Kalau tidak dikurung berarti salah.
Selanjutnya 144 sama dengan P kuadrat dikurangi 25, karena 5 kuadrat adalah 25. Nah, kita mau mencari P kuadrat sama dengan, berarti di sini P kuadrat sama dengan 144 ditambah 25. P kuadrat sama dengan 169. P sama dengan akar 169. Berapa itu? 13. Atau di sini bisa kita tuliskan 144 karena kita mau jadikan P sama dengan ya, berarti 25-nya pindah ke depan. Kalau pindah ke depan atau lompat tanda sama dengan, berarti tandanya berubah. Min 25, berarti jadinya plus 25 sama dengan P kuadrat. Gitu ya. Lalu di sini hasilnya adalah 169 sama dengan P kuadrat. Berarti biar jadi P sama dengan, berarti di akar 169. Berarti P-nya sama dengan 13. Mau menggunakan cara yang pertama atau yang kedua juga sama aja hasilnya. Jadi panjang garis pusat PQ adalah 13 cm. Sampai sini sangat mudah sekali ya. Nah, untuk menguji pemahaman kalian bisa mengerjakan soal kegiatan 1. Selamat belajar, Tuhan memberkati usaha baik kalian.